Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat sekalian, bertemu kembali kita di channel Banggai Merdeka. Kali ini kita akan memperbincangkan sebuah perbincangan menarik yang telah banyak menyita perhatian orang banyak dan juga umat manusia hampir di seluruh dunia. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin teman-teman para sahabat bisa untuk membantu like, komen, dan share serta subscribe video ini untuk bisa kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Teman-teman, saya berharap pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik dan tuntas. Seperti kita ketahui bahwa hampir 3 tahun belakangan ini, yaitu dimulai dari tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, kita dihebohkan oleh sebuah virus yang mewabah. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh di dunia. Yaitu yang kita ketahui bersama adalah virus corona. Virus corona yang mulai ada sejak tahun 2019, yaitu di Wuhan, Cina, akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia, ke 180 negara dan bahkan lebih. Penyebaran yang begitu cepat sehingga negara-negara tidak dapat untuk mengantisipasi, sehingga dalam tayangan yang kita lihat banyak korban berjatuhan yang diakibatkan oleh virus corona tersebut. Teman-teman yang berbahagia, ada informasi menarik yang kita baca di beberapa media, yaitu pernyataan seorang pendiri Microsoft, yaitu tokoh kelas dunia yang mungkin semua orang tahu. Beliau adalah Bill Gates, menyatakan bahwa corona akan berakhir di pertengahan tahun 2022 ini. Ini informasi menarik sekaligus mengembirakan bagi kita semua, bukan saja rakyat Indonesia, tapi seluruh rakyat di dunia yang pernah merasakan imbas dari corona ini, merasa bergembira dan merasa bersyukur. Teman-teman yang berbahagia, berbicara lebih jauh, ketika virus corona masuk ke Indonesia, terutama waktu itu di Depok, yang sangat dramatis, yaitu ada 2 orang yang akhirnya bersahut-sahutan seakan-akan mereka sudah ada virus dalam dirinya, yaitu terjadi pada bulan Februari dan Maret 2020. Lalu virus itu menyebar ke beberapa ojek online, lalu akhirnya masuk ke beberapa provinsi dan menyebar sampai ke seluruh pelosok di Indonesia. Penyebaran virus corona ini dalam beberapa hal memang kita melihat ada beberapa yang mungkin janggal, sehingga juga layak untuk diperbincangkan. Kemudian masyarakat Indonesia terbelah untuk menanggapi atau menjalani hari-hari hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, dan menjalani virus corona ini yang turut memperandakan kehidupan dalam berbagai sisi, terutama kehidupan perekonomian masyarakat yang terus betul-betul terkena imbas dari virus ini. Masyarakat Indonesia terbelah dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, ada masyarakat yang menerima begitu saja ketika pemerintah menyatakan ini adalah penyakit, ini adalah wabah, ini adalah virus. Lalu masyarakat turut samina dan watana bahwa ya, kami turut ikut merasakan ini adalah penyakit dan tolong berikan kami pengobatan sehingga kami bisa terhindar dari penyakit tersebut. Itu kelompok masyarakat yang pertama, sehingga apapun yang disampaikan dari informasi virus corona, mulai cara-cara pengobatan, vaksin, dan sebagainya, masyarakat tidak ada yang membantah, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Masyarakat ikut dengan sangat patuh. Itu yang terjadi. Kemudian ada kelompok kedua masyarakat yang juga bertanya-tanya, apakah benar ini
virus benaran yang secara alami atau ini didesain oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencari keuntungan tertentu. Karena pada kenyataannya banyak pihak yang belakangan ini kelihatan mendapatkan keuntungan dari adanya virus corona yang berkembang antara 2 tahun sampai 3 tahun di masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan itu bisa dilihat dengan misalnya ketika usaha-usaha lain bisa dikatakan mengalami kerugian dan bahkan bangkrut, terutama UMKM, namun kegiatan-kegiatan kesehatan, bahkan rumah sakit marak dibangun di beberapa tempat. Seperti rumah sakit Mitra itu membangun rumah sakit yang cukup spektakuler dengan biaya yang triliunan di beberapa tempat, sekitar 4 sampai 5 tempat. Sehingga ini menjadi membingungkan masyarakat. Di sisi lain, banyak pihak yang merasakan kerugian dan bahkan fatal dari akibat virus corona ini. Namun ada juga pihak yang mendapatkan keuntungan yang cukup fantastis dari virus corona seperti ini. Kemudian ada juga pihak masyarakat yang juga mungkin yang sering membaca tentang informasi-informasi tentang elit global, itu juga merasakan ada kecurigaan, apakah ini permainan oleh elit global untuk mencapai suatu tujuan-tujuan besar. Sehingga disorotlah beberapa nama, misalnya ada Rockefeller Foundation, ada Richard, kemudian termasuk Bill Gates dan lain-lain. Memang kalau ditelusuri beberapa buku yang ditulis oleh para penulis-penulis barat, di mana tentang Freemason, tentang Illuminati, sampai pada Rotary Club di Bandung, ini ada beberapa benang merah yang terjadi. Bahwa ada kegiatan-kegiatan orang-orang besar yang punya kuasa di atas negara, itu sedang bermain. Apa target-target mereka? Seperti kita ketahui, misalnya kalau dalam sejarah, pada tahun misalnya 1960-an, ketika di Indonesia itu terjadi banyak pemberontakan-pemberontakan, ketika selamanya kekuasaan Soekarno, bagaimana dibunuhnya John F. Kennedy, itu ada permainan-permainan besar. Orang-orang di belakang layar, shadow ini bermain, itu yang terjadi. Kemudian pada tahun misalnya sebelumnya 45 sampai 49, ada isu-isu yang dikembangkan untuk memunculkan peta-peta baru, negara-negara baru, sehingga banyak negara merdeka dari tahun 45 sampai 49 seperti Indonesia, Cina dan lain-lain. Tapi pada tahun 2020 ini, ketika virus corona ini berkembang hampir ke seluruh dunia, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi. Apakah ini ada target besar yang dimainkan ataukah ini alami? Itu yang terjadi, sehingga masyarakat Indonesia terbelah dalam beberapa bagian. Ada yang menerima begitu saja, patuh pada anjuran-anjuran pemerintah, bagaimana taat prokes, menjaga jarak, cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian divaksin dan sebagainya. Maka kelihatanlah kita lihat, misalnya kalau umat Islam, yang seharusnya kalau salat itu harus kaki dan kaki ketemu, siku dan siku ketemu, harus jaraknya itu sangat rapat, karena dianjurkan sebelum salat oleh imam, tiba-tiba di masjid-masjid itu ada tanda-tanda merah, tanda kalih merah, sehingga salatnya umat Islam itu sangat berjarak pada tahun 2020 awal-awal sampai 2021. 1 meter di depan, 1 meter di belakang, 1 meter di samping kiri, 1 meter di samping kanan. Sehingga kita melihat orang salat kok seperti perguruan silat. Ini yang terjadi, sehingga menyimpang dari anjuran salat yang merapatkan saf dan barisan. Itu salah satu bentuk kerugian umat Islam yang dirasakan dari adanya corona. Kemudian banyak usaha-usaha umat juga yang hancur berantakan. Seperti kalau kita lihat ke mal-mal itu, misalnya di Jakarta dan sebagainya, itu kan ada yang namanya pasar raya. Itu begitu hebat, misalnya tempat ibadah yang dibangun oleh Pak Latif, salah satu pengusaha muslim terkenal, itu membangun mal-mal pasar raya dengan fasilitas tempat ibadah yang cukup bagus. Nah, ketika corona terjadi, seluruh pasar raya itu tutup. Ini benar-benar kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia termasuk umat Islam. Begitupun UMKM lainnya juga gulung tikar seperti itu. Namun pada saat seperti itu, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang melawan di pasar-pasar, di Tanah Abang, di Padang, tapi masyarakat tetap taat prokes dan mengikuti anjuran pemerintah yang seperti saya katakan tadi, yaitu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, memakai masker,
vaksin, dan seterusnya. Itu yang terjadi dan dijalani itu dengan sangat terpaksa, sangat menderita selama 2 tahun atau bahkan sampai 3 tahun lamanya. Kemudian masyarakat yang kedua yang bertanya-tanya, ini kemungkinan ada permainan kelompok-kelompok besar. Ada juga yang diuntungkan dari pihak ini, mulai mencari beberapa referensi-referensi, dan ternyata mulai mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Misalnya begini, angka kematian itu kalau kita lihat Indonesia ini yang 500 kabupaten kota, jika kita rata-ratakan satu hari 10.000, 10 orang saja yang meninggal di tiap kabupaten, maka kalau dikali 500 berarti ada 5.000 orang. Jadi dengan data-data corona yang misalnya tidak sampai 1.000 orang yang meninggal per hari, maka ini juga menjadi sebuah kecurigaan seperti itu. Namun fakta-fakta ini pemerintah Indonesia tidak mungkin diungkap seperti itu, karena ini adalah sebuah kekuatan global, maka kemungkinan negara-negara turut di dalamnya untuk tetap mengatakan bahwa ini sebuah virus yang masyarakat harus patuh dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman dimanapun berada, terlepas dari kontroversi tersebut, pada akhirnya dengan pernyataan Bill Gates tersebut bahwa kemungkinan besar tahun ini, yaitu di pertengahan tahun 2022, virus corona akan dihapus. Bukan dihapus, virus corona akan berakhir. Ketika virus corona akan berakhir, maka ini adalah rasa kesyukuran bagi kita semua masyarakat bahwa kita akan terbebas dari beban-beban kehidupan, terutama himpitan ekonomi. Karena itu, terlepas dari kontroversi tersebut, maka harusnya kita bersyukur dengan pernyataan Bill Gates tersebut. Artinya masyarakat bisa dapat beraktivitas kembali dengan normal, masyarakat bisa dapat melakukan sesuatu dengan sesuai pada hari-hari sebelumnya, sebelum virus corona ini ada. Karena itu, terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, dengan ada informasi tersebut, kita berharap sehingga corona ini tidak akan datang lagi, dan mungkin semoga bisa hilang selama-lamanya, dan sehingga bisa membuat masyarakat bisa kembali normal dan bisa mengembalikan pemulihan ekonomi dan pemulihan lain yang pada 2 tahun terakhir terasa dirampas di masyarakat. Karena itu, bersyukurlah jika benar-benar pada tahun ini, bahwa pada pertengahan tahun corona telah berakhir. Jika misalnya Bill Gates mengatakan pertengahan tahun, misalnya bulan Juli sampai Agustus, mudah-mudahan di Indonesia, ya jika bulan Agustus, pas hari kemerdekaan kita. Nah, ketika hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, di tahun 2022, kita telah bebas dari corona, maka itulah benar-benar kita merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan untuk bebas bergerak, kemerdekaan secara ekonomi, kemerdekaan beribadah, kemerdekaan bersosialisasi, dan lain-lain. Karena itu, semoga dengan informasi yang ditulis di berbagai media yang dinyatakan oleh seorang tokoh besar seperti Bill Gates mengatakan bahwa corona akan berakhir di pertengahan tahun 2022, marilah kita sambut dengan baik dan gembira. Semoga ini benar adanya. Demikianlah teman-teman dimanapun berada, itulah perbincangan kita pada saat ini. Semoga kita dapat bertemu pada perbincangan dan pembahasan menarik di tempat lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.